Baik anak-anak, sebelum Ibu jelaskan materi hari ini, tolong semuanya tenang ya, agar suara Ibu dapat terdengar dengan jelas. Baik, setelah kita mempelajari materi hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Mengapa semua warga negara harus menjalani dan mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungannya? Ada yang mau menjawab? Boleh diangkat tangannya? Saya Bu mau jawab. Ya, baik, silahkan. Karena basicnya Indonesia adalah negara hukum, sehingga masyarakat secara otomatis harus mematuhi hukum di lingkungannya agar terciptanya kehidupan yang tentram dan sejahtera. Terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan. Betul sekali yang sudah dijawab oleh Rizky. Mengapa kita harus menjalani dan mematuhi peraturan? Karena agar terciptanya kerjasama yang baik untuk negara. Karena peraturan itu wajib untuk diikuti seluruh lingkungan ataupun warga masyarakat agar terciptanya ketentraman. Ibu akan berikan pertanyaan lagi nih kepada kalian. Coba sebutkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sama seperti tadi, yang mau menjawab boleh diangkat tangannya. Ya, silakan Atalia. Saya Bu, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada 4. Yang pertama, negara persatuan. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul sekali Atalia. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 4. Ya, tuh. Tadi kan Ibu sudah membahas materi tentang Undang-Undang Dasar. Ibu ingin kalian menjelaskan makna dari Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan, boleh diangkat tangannya. Yang mau menjawab, boleh diangkat tangannya. Ya, silahkan. Saya Bu, saya. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar pada dasarnya yaitu suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara. Hukum dasar merupakan aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintah negara pada suatu negara. Nah, untuk selanjutnya, Ibu pengen kalian menganalisis tentang fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 di sistem hukum nasional yaitu sebagai hukum dasar dalam penentuan hukum selanjutnya. Seperti halnya pada pembentukan hukum baru, hukum ini harus mengacu pada Undang-Undang Dasar dan tidak boleh bertentangan sama sekali. Dan jika bertentangan, maka hukum itu tidak dikatakan berlaku. Ya, terima kasih jawabannya. Betul. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dikelola, dibagi, dan dilaksanakan. Sekarang Ibu punya pertanyaan terakhir. Siapa yang mau jawab pertanyaan terakhir? Nah, bagaimana pendapat kalian semua tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional? Siapa yang mau jawab pertanyaan terakhir? Boleh diangkat tangannya. Ya, silakan. Saya. Menurut saya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi menurut L.J. van Apeldoorn
Undang-undang Dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sini Ibu akan menambahkan sedikit. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar, maka Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum seperti Undang-Undang Dasar, peraturan atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan dan bersumberkan pada peraturan yang ada atau peraturan yang lebih tinggi yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Dan untuk yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu akan mendapat poin-poin plus dari Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak.